Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Refliananda dengan nomor NPM 2140402057 dari lokal B2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Islam dan keindonesiaan. Yang pertama kita masuk di A, konsep keislaman dan keindonesiaan. Indonesia merupakan sebuah negara yang besar dan majemuk, baik suku, budaya, etnis, maupun agama yang melingkupinya. Meskipun mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama Islam, namun bukan berarti Indonesia menganut hukum Islam ansich tanpa melihat keanekaragaman yang khas yang telah lama terbina secara damai yang dipersatukan satu ideologi dan falsafah, yakni Pancasila. Pemahaman mengenai konsep keislaman dan kebangsaan atau keindonesiaan ini tentunya upaya untuk dapat memahami dan menghayati serta mengamalkan secara utuh mengenai konsep keislaman dan kebangsaan atau keindonesiaan dalam arti membumikan Islam di Indonesia dengan keanekaragaman yang dimiliki Indonesia. Untuk memahami secara baik dan benar mengenai konsep keislaman dan kebangsaan atau keindonesiaan atau nasionalisme ini dibutuhkan sebuah paradigma dalam memahami konsep keislaman dan kebangsaan atau keindonesiaan yang utuh, bukan setengah-setengah, karena paradigma merupakan cara pandangan yang berbeda terhadap segala sesuatu termasuk tentang keislaman dan kebangsaan. Keislaman merupakan proses atau tata cara yang mengatur kehidupan umat manusia yang didasarkan pada wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul untuk ditaati dalam rangka memelihara keselamatan, kesejahteraan, dan perdamaian bagi umat manusia sebagaimana yang termasuk dalam kitab suci Al-Qur'an. Sedangkan nasionalisme atau kebangsaan adalah suatu paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara atas kesadaran keanggotaan atau warga negara yang secara potensial bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsanya. Nasionalisme yang diterima di Indonesia adalah nasionalisme tauhid atau berdasarkan keimanan dan kemanusiaan, serta menolak prinsip-prinsip yang terkandung dalam nasionalisme barat. Islam dan konsep agama yang membawa perdamaian tidak akan berkembang dengan pesat di peradabannya jika tidak masuk dalam sebuah negara. Begitu juga sebaliknya, negara tidak akan adil, makmur, damai, dan sejahtera tanpa adanya agama yang melingkupinya. Oleh karena itu, agama Islam tidak bisa dipisahkan dari negara. Begitu pula sebaliknya. Yang kedua, B, membumikan Islam di Indonesia. Para ahli sejarah meyakini bahwa Islam masuk ke Indonesia secara damai dan berkembang dengan pesat secara damai pula. Tidak seperti apa yang digambarkan oleh Max Weber, yaitu selama periode pertamanya, Islam adalah agama dari kesatria penakluk dunia, sebuah golongan kesatria yang disiplin perang. Catatan sejarah tersebut telah membuat para pengamat dunia mulai dari John L. Esposito, Bruce Lawrence, hingga Fazlur Rahman mengakui bahwa watak atau karakteristik Islam di kawasan Indonesia adalah Islam yang damai, ramah, dan toleran. Secara sederhana, identitas Islam Indonesia dapat diuraikan dengan menjelaskan kata identitas dan Islam Indonesia. Identitas adalah ciri-ciri, tanda pengenal, simbol, karakter, kekhasan, dan eksistensi yang melekat pada suatu atau Longman tahun 1992. Sedangkan Islam Indonesia adalah Islam khas Indonesia, Islam karakter Indonesia, dan Islam yang menyatu dengan kebudayaan masyarakat Indonesia. Dengan pemahaman seperti itu, identitas Islam Indonesia sangat diperlukan untuk membedakan dengan Islam dengan yang lain, dalam tataran aplikasinya untuk disesuaikan dengan kultur budaya masyarakat Indonesia, yaitu ajaran Al-Quran dan Sunnah yang coba diterapkan dalam konteks Indonesia yang budayanya memang berbeda-beda dengan budaya di tempat lain. Rumusan tentang identitas Islam Indonesia sangat penting dimunculkan sekarang ini, mengingat keramahan yang diyakini menjadi ciri khas Islam Indonesia mulai terkikis oleh maraknya aksi kekerasan atas nama agama. Selanjutnya bagian C, menemukan kembali identitas Islam Indonesia. Indonesia sendiri ketika datangnya Islam tidak dalam keadaan hampa agama dan tidak dalam keadaan kosong budaya. Di sini sudah berkembang agama dan budaya Hindu dan Buddha yang kuat berpengaruh sejak abad ke-7 Masehi. Selain itu, penduduknya sudah terbentuk sebagai masyarakat yang menjembuk, dan diantaranya mereka sudah terjalin interaksi sosial dalam waktu yang lama, baik dalam ekonomi, adat istiadat, dan seni budaya. Disinilah terjadi
dialektika antara Islam dan budaya serta agama lokal yang kemudian menampilkan wajah Islam yang khas Indonesia, sehingga dikenal sebagai Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam mengartikulasikan identitas Islam Indonesia, semestinya memperhatikan aspek pluralitas agama sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa Indonesia adalah Islam yang menghargai pluralitas. Pluralitas agama adalah suatu fakta kehidupan yang dapat dijumpai dalam semua peradaban bangsa, termasuk Indonesia. Pluralitas agama merupakan sunatullah dalam kerangka memelihara kehidupan manusia. Bagi bangsa Indonesia, pluralitas agama itu sebenarnya merupakan sarana potensial untuk membangun kekuatan bangsa jika saja mampu dikelola dengan baik. Namun, jika tidak mampu mengelolanya akan menjadi sumber konflik horizontal yang bisa memporak-porandakan persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, diperlukan semacam manajemen atau strategi untuk mengelola pluralitas tersebut agar kedamaian tetap tercipta. Untuk mengukuhkan identitas Islam Indonesia yaitu dengan mempromosikan identitas tersebut di ruang publik. Ruang publik dalam rumusan Habermas bertujuan untuk membentuk opini dan kehendak bersama secara diskursif. Ruang publik dapat dimanfaatkan oleh publik atau masyarakat untuk menegaskan dirinya dalam memperjuangkan pemenuhan hak-haknya dan mendesak agar kepentingan-kepentingannya terakomodasi. Adapun contoh kasusnya, yaitu pada beberapa kasus kekerasan yang diproses ke pengadilan, para jaksa menuntut dakwaan lemah bagi para pelaku kejahatan berat, dan para hakim pun mendukungnya. Perkecualian ialah kasus yang didakwa pihak berwenang sebagai aksi terorisme. Kasus pemboman sebuah gereja di Solo, Jawa Tengah pada 25 September 2011 yang menewaskan pembom bunuh diri itu dan seorang istri yang membiayai aksi tersebut masih diusut atas dugaan pencucian uang, serta sebuah usaha pembom gereja lain di Serpong, April 2012, di mana polisi menangkap 19 orang minoritas agama di Indonesia juga menghadapi diskriminasi bila berurusan dengan birokrasi. Solusinya yaitu melakukan tindakan tegas dan segera diperlukan, termasuk kepemimpinan lebih kuat dari presiden bila pemerintah mengambil langkah-langkah pencegahan atas meningkatnya sasaran dan diskriminasi terhadap minoritas agama. Mengembalikan asas negara ini didirikan dan mengembangkan kultur penerimaan dan penghormatan warga negara kepada semua kelompok agama dan membangun pendidikan multikulturalisme. Oke, itu tadi dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.